Perkenalkan, saya Melania Anggista Agustin, Fakultas Keperawatan Universitas Jember, NIM 18034, mendapat prasat implementasi tindakan keperawatan permasalahan hipertensi. Interaksi alat, menyiapkan alat dan bahan. Alat bahan yaitu stetoskop, kemudian tensi, kemudian flip chart. Selamat pagi Pak, Bu. Baik, perkenalkan saya Melania Anggista, perawat dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ibu bisa menyebutkan nama lengkap Ibu? Ismiati. Kemudian tanggal lahir Ibu? Tahun 1952, bulan Juli, tanggal 28. Sudah sepuh ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana kondisi Ibu setelah kemarin saya melakukan pemeriksaan, pengkajian, diagnosa, intervensi. Nah, sekarang kondisi Ibu bagaimana, Bu? Ya, sudah menurun. Sudah menurun ya, Bu ya. Tapi apakah masih sering pusing? Ya, sering, jarang-jarang. Jarang-jarang ya, Bu ya. Nah, tapi Ibu cara menanggulanginya itu seperti apa? Ya, sering tidur, istirahat. Apakah benar, Pak, seperti itu? Iya. Oh, baik, bagus kalau gitu ya, Bu ya. Nah, Ibu sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah di posyandu atau puskesmas lagi, Bu? Sudah. Oh, sudah. Kemudian hasilnya bagaimana? Ya, sudah menurun. Sudah menurun. Hasilnya berapa, Bu? Hasilnya 160 per 120. Oh, yang kemarin 180 sekarang 160 ya, Bu ya. Jadi sudah menurun ya, Bu. Nah, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah menginap di rumah sakit? Sudah. Oh, sudah ya, Bu ya. Baik. Di sini tujuan saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait hipertensi ya, Bu. Ya. Apakah ada yang ditanyakan Bapak, Bu? Tidak. Tidak ya, Pak. Baik. Jadi saya akan melakukan pendidikan hipertensi selama 10 menit ya, Bu. Nah, tempatnya di sini. Nah, sebelum itu saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu untuk memastikan ya, Bu ya, tekanan darah Ibu itu berapa ya, Bu? 160 per 120. Yang tadinya 160 per 120. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan kembali ya, Bu. Iya. Permisi ya, Bu. Ya. Bisa disisihkan. Permisi ya, Bu. Permisi. Oh, ternyata tinggi ya, Bu ya, tetap benar 160 per 120. Nah, langsung saja saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi ya, Bu. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu hipertensi itu apa? Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Baik, benar, Bu. Bapak juga sudah tahu kan? Ya. Baik. Nah, pengertian hipertensi itu merupakan gangguan pada pembuluh darah, Bu. Nah, meningkatnya pembuluh darah meningkat dari lebih dari 140 per 90 ya, Bu. Nah, sampai sini tak paham kan, Bu? Paham. Kemudian, kategorinya ada tekanan darah normal, tekanan darah tinggi ringan, tekanan darah tinggi sedang, tekanan darah tinggi berat, tekanan darah tinggi sangat berat. Nah, Ibu tergolong pada tekanan darah tinggi sedang karena 160 ya, Bu ya. Nah, untuk mencakup tekanan darah normal itu 130 per 80. Jadi belum normal ya, Bu. Nah,
penyebabnya apa, Bu? Nah, di sini penyebabnya yaitu sering makan makanan yang mengandung garam. Kemudian sering minum kopi. Nah, Ibu apa sering makan yang mengandung garam seperti telur asin, ikan asin seperti itu, Bu? Ya sering. Oh, sering ya, Bu ya. Kemudian kalau merokok? Tidak. Tidak. Bapaknya merokok? Tidak. Oh, tidak. Tidak minum alkohol atau miras ya, Bu? Tidak. Tidak. Baik. Kemudian kegemukan. Nah, ini merupakan penyebab dari hipertensi, Bu. Kemudian sering kelelahan, kemudian jarang olahraga. Seperti itu penyebabnya ya, Bu. Nah, ini hal yang utama bagi Bapak Ibu. Biasanya Ibu sering makan yang junk food ya, Bu, seperti makan roti seperti ini, es, kemudian makan makanan burger seperti itu ya, Bu. Iya. Dan kemudian Ibu paling sering makan makanan yang mengandung minyak. Iya. Sering kan, Bu ya? Sering. Seperti belendrang itu ya, Bu, biasanya di Iya. kampung. Nah, itu yang menyebabkan darah tinggi. Nah, tanda gejalanya apa, Bu? Nah, tanda gejalanya biasanya itu mudah pusing. Nah, apa yang dikatakan Ibu benar, Ibu tadi. Iya. Kemudian tengkuk leher itu juga sakit. Kemudian mudah cepat lelah. Kemudian pendengaran juga menurun ya, Bu. Nah, dan kemudian sulit tidur. Apakah Ibu sulit tidur? Sulit. Oh, seperti itu. Nah, Ibu dari saudara ada ya, Bu ya, yang menderita hipertensi? Ada. Ada dari Ibu saya. Oh, dari Ibu. Benar. Nah, kemudian saya akan menerangkan akibat dari hipertensi itu berupa jantung koroner, kemudian stroke, kemudian gagal ginjal, kemudian sirosis hepatis. Nah, itu semua merupakan akibat makrovaskular atau akibat yang sangat parah dari hipertensi ya, Bu ya. Nah, yang serangan jantung ini biasanya karena kolesterol sering makan yang mengandung lemak, sering makan yang mengandung minyak seperti itu ya, Bu ya. Baik. Kemudian apa yang dapat Ibu lakukan untuk anggota keluarga yang menderita hipertensi? Nah, Ibu bisa menjaga pola makan, diet makan hipertensi. Nah, pola diet makan hipertensi itu apa? Nah, pola makannya itu bisa makan makanan yang gizi seimbang. Kemudian makan makanan yang rendah lemak. Kemudian yang berserat tinggi ya, Bu ya. Kemudian yang mengandung daging itu jangan ya, Bu ya. Mengandung minyak, santan itu jangan ya, Bu. Jadi terapkan pola diet yang efektif ya, Bu. Kemudian olahraga teratur, jangan merokok. Nah, untuk Ibu yang biasanya sering pusing atau sering letih, Ibu bisa memanfaatkan fasilitas puskesmas atau fasilitas posyandu ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegah komplikasinya, menjaga berat badan Ibu, olahraga teratur, istirahat yang cukup ya, Bu ya. Kemudian hilangkan stres ya, Bu ya. Nah, itu biasanya kan lansia kan biasanya mikir terlalu dalam ya, Bu. Kemudian saya akan melakukan pengajaran bagaimana kalau Ibu itu sering pusing, kemudian sering lelah. Saya akan mengajarkan teknik relaksasi ya, Bu. Ibu bisa, nah ini bisa digunakan untuk menjaga pikirannya tetap dingin, tetap rileks ya, Bu. Caranya kosongkan pikiran, Bu. Kemudian tarik nafas. Kemudian tahan nafas selama 3 detik, keluarkan. Nah, itu bisa digunakan selama 3-5 detik ya, Bu. Kemudian pengobatan. Nah, pengobatannya Ibu bisa makan makanan seperti timun, kemudian seperti seledri, belimbing. Nah, itu bisa diperas terus kemudian diambil airnya. Itu bisa diminum ya, Bu. Nah, Ibu bisa melakukan ajaran pola hidup sehat ya, Bu ya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan emosional Ibu dengan cara pertahankan berat badan, kemudian sempatkan rekreasi, gunakan obat-obatan sesuai petugas kesehatan, kemudian pertahankan hubungan yang harmonis dengan Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu mikir Ibu ya, sempatkan untuk curhat kepada Bapak Ibu ya, Bu. Nah, mohon bantuan kepada Bapak jika Ibu sering mengeluh sakit. Nah, itu tolong Bapak untuk mengantar Ibu ke puskesmas terdekat atau posyandu lansia ya, Bu. Nah, kalau posyandu lansia itu seperti ini, Bu, kartu menuju sehat. KMS-nya seperti ini ya, Bu ya. Ibu bisa mengontrol
tekanan darah, kemudian tinggi badan, kemudian gula darah di sini. Di sini ada catatan keluhan dan tindakan ya, Bu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, gunakan lingkungannya itu yang efektif juga, Bu, yang aman dengan cara menjaga lingkungan dengan bersih, pola hidup sehat ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pendidikan kesehatan hipertensi. Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi tentang hipertensi. Nah, Ibu, hipertensi itu tadi apa, Bu? Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi, baik, bagus. Nah, kemudian tekanan darah tinggi Ibu termasuk kategori Sedang. sedang. Nah, benar sekali ya, Bu. Terima kasih, Bu, Bapak Sama-sama. sudah bekerja sama dengan baik. Nah, untuk itu nanti saya akan melakukan kontrak waktu selanjutnya ya, Bu, tentang kontrol Ibu bagaimana hipertensinya nurun atau tidak ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi.